Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya kebetulan di sebuah resto yang nyaman, saya nggak tahu punya siapa. Tapi di sini ketemu dengan seorang pengacara kondang. Ya. Terus pengacara kondang, pengacara senior, kasusnya banyak. Ya. Sing menang oke. Gitu. Jadi artinya bahwa pengacara ini pengacara yang sudah malang melintang dalam dunia perhukuman yang ada di Jogja. Kalau teman-teman lihat wajahnya kan sudah tidak asing lagi. Tulisannya itu Oncan Purba SH. Siapa Oncan? Sehat Pak? Sehat. Kenapa? Kalau hukum kita sehat nggak Pak? Hukum kita sekarang ini. Iya. Jadi kalau hukum kita sekarang ini, kalau dulu itu kelihatan ada. Kelihatan ada. Kelihatan ada. Kalau sekarang ini nggak kelihatan, pasti ada. Ini menjadi sangat aneh. Ya. Gimana Pak kalau dulu? Kalau dulu itu kelihatan ada permainannya. Oh, maksudnya permainannya. Jadi Ya. kelihatan ada permainan. Iya, ada permainan. Kalau sekarang? Kalau sekarang tidak kelihatan, tapi ada. Ada permainan. Ada. Oh, ini menarik ini. Ya. Apakah itu bergantung pada lokasi-lokasi, misalnya di Jakarta gitu, baru seperti itu? Karena kan belum lama ini kan banyak sekali hukum hakim yang terjerat kasus lah, masuk hakim agung. Jadi Kalau begini. ya gimana? Bagaimana? Ya maksudnya gini, kalau Pak Oncan ini mengatakan dulu tidak kelihatan permainannya, ada permainan, kelihatan. Kalau sekarang ada permainan tapi tidak kelihatan. Ya. Itu realnya itu seperti apa? Realnya itu begini. Ini saya mau melihat, ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa wilayah sini, wilayah sana. Hampir semua seluruh Indonesia tidak bisa melihat pusat. Kalau dia malah kita lihat ke daerah, yang daerah kering, maka kejadiannya lebih parah. Daerah kering, Ya, ada daerah kering, ada daerah basah. Ya, Maksudnya gimana sama daerah kering? maksudnya kalau daerah basah itu kan daerah kayak Jakarta, Oh gitu ya. ya kayak pusat-pusat. Tapi kalau misalnya daerah yang kering, itu daerah yang desa-desa lah. Tapi itu lebih parah. Oh gitu ya. Karena apa? Kalau saya menganggap itu karena tidak ada jalan lain selain hanya begitu. Karena kita kan sudah bisa melihat bahwa di tingkat mahkamah agung ada hakim yang sudah ketangkap oleh KPK, ya, di tempat. Itu salah satu bagian yang sebenarnya kelihatan. Yang nggak kelihatan mungkin sudah banyak, nggak tahu. Sepanjang karirnya Pak Oncan sebagai seorang pengacara, terutama di Yogyakarta, Ya. bagaimana sih iklim hukum di Yogyakarta ini sehingga kita ini orang yang mencari keadilan melalui jalur hukum itu bisa lebih sebetulnya gimana iklim hukum yang ada di Yogyakarta? Iklim hukum yang ada di Yogyakarta, kalau saya mau menilai sama dengan yang di luar juga. Maksudnya Sama saja. ada permainan? Kalau mengatakan bahwa tidak ada permainan, itu nggak benar saya. Waduh, teman-teman sekalian, rada ngeri Saya nih, nggak benar. agak ngeri nih ternyata di mana-mana ada permainan. Ya. Maksudnya apa sampai ke mafia, Pak? Dalam hal ini, untuk setahu saya, karena kan begini. Karena saya itu kan tidak pernah seperti itu, sehingga saya nggak mengerti banyak. Apakah itu ada kaitannya dengan pengacara, dengan jaksa, apa dengan polisi, apa dengan hakim. Nah, kalau dibilang mafia kan ada bersama-sama. Nah, dalam hal ini saya nggak bisa mengatakan itu sisi ekstrim. Paling saya hanya bisa memberikan pandangan. Nah, oleh karena itulah kalau di Jakarta perlu suatu kekuatan. Kalau ada perkara, kita harus kuat membuktikan. Oh gitu ya? Ya, harus ada sempurna pembuktian. Jangan sampai pembuktiannya itu 50-50. Kalau 50-50 itu bahaya. Akhirnya nanti lari kepada posisi kelemahan daripada suatu
pembuktian dalam perkara. Makanya kalau saya mau ingin maju dalam suatu perkara, perlu pembuktian hukum yang kuat, yang sempurna, saya katakan, supaya tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun kalau itu sampai di pengadilan. Tapi dari berbagai kasus yang ditangani Pak Oncan, teman-teman sekalian, ada nggak walaupun sudah disusun demikian baik gitu ya, sempurna dengan bukti-bukti bahwa ada keputusan segala macam, tapi mentok gitu loh. Pertanyaan ini bagus kan? Ya. Jadi bukti-bukti sempurna sekali. Ibaratnya bahwa satu perkara kalau 2 tambah 2 buktinya adalah 4. Ya. Sempurna. Ya. Pengadilan negeri saya kalah. Kalah. Tapi jangan dulu lihat. Nah, Pengadilan tinggi saya kalah lagi. nah, Padahal 2 tambah 2 itu sebenarnya 4. Ya. nah. Saya kasasi. 3 saksi saya menang. 2 itu batal semua. Oh gitu ya? Iya. Oleh karena itu kuncinya itu adalah landasan kita itu harus kuat. Dan pengawalannya terus menerus. Iya, harus kuat dan kita ungkapkan itu harus kuat sehingga tidak akan ada yang bisa menggoyahkan. Gitu. Nah, kalau misalnya pembuktiannya 50-50, bisa berpengaruh. Jadi ada satu yang perlu saya sampaikan sebelum tegas ya. Di dalam perkara perdata, kalau sekiranya lawan saya itu orang miskin, ya, orang miskin, saya pasti. Kalau seberapa besar, jadi gini Pak Oncan, saya kan dengar Pak Oncan itu sebagai pengacara kan sering berurusan dengan pengadilan, Ya, mungkin pengadilan Sleman, ya mana-mana lah. Apa sih yang ada nggak kritik atau ketidakpuasan dari proses hukum dari sudut pandangnya pengacara? Ketidakpuasan itu muncul hanya saya melihat pengadilan itu adalah sebenarnya bagus. Cuman manusianya yang ada di dalam pengadilan itu. Nah ini yang perlu kita temukan. Itu masalahnya. Nah, sekarang kembali, saya akan ngejar terus ini. Iya boleh. Gini. Jadi kalau dimaksud manusianya yang di pengadilan itu adalah orang-orang yang bekerja untuk institusi pengadilan, ya kan? Iya. Ekosistem pengadilan itu, Ya. tentu saja ada Ya. misalnya ada hakim, Ya. ada jaksa, ada panitera, dan segala macamnya. Kemudian pertanyaan saya itu orang-orang yang di bagian mana yang biasanya membuat yang menurut Pak Oncan, pandangannya Pak Oncan sebagai pengacara itu menjadi harus diperbaiki lah. Ya, kalau menurut saya yang harus diperbaiki itu adalah manusianya, terutama misalnya apalagi khususnya ya di Indonesia ini, yang saya tahu itu hakimnya harus benar-benar sungguh-sungguh menjatuhkan keputusan itu karena dia sudah disumpah berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga pengacara juga disumpah berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita berpikir bahwa melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencari uang, maka kalau saya itu berpikir, maka saya nggak mau jadi hakim, saya nggak mau jadi ketua negeri, maka saya memilih untuk jadi pengacara. Sukses menjadi pengacara tergantung kita membangun. Kalau kita bangun yang baik, maka dia akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau kita bangun yang jelek, dia akan menghasilkan jelek. Itu persoalannya. Jadi kembali kepada mentalitas manusia yang ada di ekosistem pengadilan itu. Jangan berpikir mencari uang, kan begitu ya? Karena gini, makanya kalau diterima untuk menjadi hakim, seleksinya harus sangat ketat. Harus seleksi betul-betul tak benar. Ya. Supaya dia dibentuk menjadi suatu karakter yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai hakim. Wah, ini teman-teman sekalian, ini mau mengorek lebih dalam, tapi kelihatannya sudah agak hati-hati. Sekarang saya tanya deh, Pak Ojo sedang menangani sebuah perkara di pengadilan negeri Jogja. Ya, banyak sih ya. Bukan hanya sebuah. Di mana-mana. Apa hambatannya untuk pengadilan negeri Jogja? Hambatan apa dalam hal ini? Jadi begini,
eh, adakah satu sistem pengadilan yang menjadi satu media atau satu alat untuk memperpanjang proses di pengadilan, atau apakah adakah celah di sebuah sistem pengadilan yang menjadi bagian orang untuk bermain-main di celah itu? Jadi sebenarnya untuk proses daripada suatu pengadilan itu tidak ada yang menghambat dengan aturan-aturannya yang ada. Itu tidak terlalu, justru bisa memuaskan kalau itu dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi karena oknum yang harus dikader menjadi oknum yang benar di pengadilan, ini yang menyebabkannya, sehingga terjadilah sesuatu pemikiran-pemikiran kalau dia tidak cerdas itu berbahaya. Berbahaya menjadi tidak jalan, khususnya seperti yang sekarang saya tangani ini menyangkut eksekusi. Permohonan eksekusi sudah 2,5 tahun lamanya, padahal ini sudah menang sampai ke tingkat PK. Bahkan ada perlawanannya, sudah menang juga. Nah setelah selesai kita ajukan permohonan. Seharusnya hanya di tingkat Mahkamah Agung sudah bisa dieksekusi, tapi kita sabar aja menunggu. Ternyata kesabaran itu bisa membuat rusak kita. Bahkan mau dihambat, bahkan mau dicoret dari register kalau tidak menyediakan sertifikat fotokopinya. Jadi artinya ada proses yang sedang ditangani Pak Oncan yang menjadi terhambat karena padahal sudah 2,5 tahun ya Pak? Ya. Itu maksud saya konstruksi hukumnya yang salah atau memang dibuat begitu? Konstitusi hukumnya itu tidak salah. Cuma dibuat seperti itu Oleh oknum dari pengadilan. Oh, sehingga menjadi panjang sekali gitu ya? Panjang. Aneh toh. Harusnya tidak boleh seperti itu. Ada prosedur yang harus dijalani. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Ya ini. Maka penerimaan pegawai termasuk di sini panitera, termasuk di sini hakim, ini perlu sekali yang ketat, yang sungguh-sungguh ketat. Jangan orang yang sungguh-sungguh dia di dalam itu, nggak boleh. Kalau dia sebagai orang yang di dalam itu hakim, kemudian dia mau memilih hakim, nggak boleh. Harusnya orang luar diangkat khusus berdiri sendiri. Itu lebih bagus. Baik, teman-teman sekalian, saya kalau ngomongin soal hukum ini jadi umat dewe ini karena banyak sekali dan ruwet banget ini. Saya ngomongin Pak Oncan ini juga sebagian masuk, sebagian enggak. Tapi yang jelas kita mau lihat pandangannya pengacara itu bagaimana tentang iklim komunitas pengadilan atau hukum yang ada di Yogyakarta. Tadi kesimpulannya begini, bahwa ketika terjadi proses hukum yang lewat pengadilan, maka pembuktian harus kuat, harus sempurna, ya. Dan yang kedua, manusia yang ada di ekosistem pengadilan itu menjadi sangat penting dan jangan mencari uang. Menurut Pak Oncan, bahwa kita sudah disumpah untuk melakukan hal-hal yang jika terjadi suatu hal yang menghambat proses pengadilan atau mempermainkan celah-celah yang ada, celah-celah hukum di pengadilan, itu oknum, dan itu juga bisa terjadi di mana saja. Sudah, nggak usah diperpanjang Pak, nanti saya menjadi ruwet sendiri. Baik teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi